Buat yang keenam, saya rasa kurang konkret gitu Bang. Maksudnya? Bagaimana bisa mungkin dia menuliskan suatu nubuatan di umurnya di abad yang ke-44? Berarti Nulis itu tidak nubuatan apa, langsung Bang? tidak langsung dari Allah. Nulis nubuatan apa? Kalau Maksudnya apa secara munculnya Muhammad itu, saya rasa bagaimana dia cara menulis kitabnya gitu loh. Saya rasa kurang konkret. Oke. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu Al-Qur'anul Karim lalu menyampaikan kepada para sahabat. Jadi tradisi penyampaian Al-Qur'an itu secara lisan. Artinya dihafalkan. Jadi beliau membacakan misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka bacaan ini sampai kepada para sahabatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dihafalkan oleh para sahabat. Muncul ayat berikutnya, muncul ayat berikutnya, muncul ayat berikutnya, disampaikan lagi kepada para sahabat dan itu dihafalkan. Sehingga sanad atau mata rantai penyampaian Al-Quran itu sangat terjaga di dalam tradisi Islam. Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada para sahabatnya, sahabatnya kemudian menghafalkan. Maka ada perintah kemudian dari beliau dengan mengatakan huzul Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran itu dari 4 orang sahabatku. Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af. Jadi kitab suci Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita ini, itu adalah kitab suci yang mendapatkan legitimasi mutlak dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti kitab-kitab yang lain, itu tidak ada perintah mutlak dari sang penerimanya. Seperti Nabi Musa, tak ada perintahnya kemudian. Seperti Nabi Isa atau Yesus, tak ada perintahnya kemudian. Jadi kitab Anda itu kitab yang muncul dengan sendirinya. Sedangkan Al-Quran adalah kitab yang betul-betul langsung Rasulullah yang memberikan perintah untuk menerima Al-Quran itu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kesimpulannya, dari Allah ke Roh Kudus ke Rasulullah, Rasulullah kepada para sahabat, sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, tabi'in kepada para ulama, ulama kepada santri, kepada kami semua yang ada di Indonesia sampai ke seluruh penjuru bumi. Sanadnya tertata dengan rapi, tak ada keraguan tentang penyampaiannya, baik menurut lisan maupun tulisan. Demikian. Oh, berarti bagi saya Muhammad itu dengan Yesus berbeda berarti Pak. Karena saya jelas pernah dengar sama. Karena abad Ya beda lah. Jadi pembelajaran daripada Muhammad saya masih belum bisa terima. Karena dari bagaimana kita bisa menerima suatu ayat dari surga? Bernubuat, bagaimana cara bernubuat sementara kita tahu Muhammad itu tidak bisa melihat, dia buta huruf. Nah, dari abad ke-1 Yesus sudah lahir. Jadi di luar Yesus kepada Muhammad. Jadi bagaimana cara Abang untuk memberikan masukan daripada Muhammad, saya rasa itu tidak mudah diterima. Iya. Yesus itu ada di abad pertama, diutus untuk Bani Israel. Oke. Dia nabi dan rasul untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Nabi Muhammad itu ada di abad ke-7. Beliau diutus kemudian untuk seluruh umat manusia. Jadi memang berbeda. Yesus hanya untuk segelintir orang, sedangkan Nabi Muhammad untuk seluruh orang. Kan beda memang. Jauh. Tidak ada bahasa segelintir. Dia datang untuk segala bangsa. Oh, enggak ada. Justru itu yang tak ada dalilnya. Yesus mengakui dengan mulutnya, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nabi Muhammad menyatakan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Engkau Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk seluruh alam semesta. Kalau Yesus hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Kalau untuk seluruh bangsa itu tak ada dalilnya. Ayo, mana dalilnya? Jangan bilang tidak ada dalilnya.
Abang Mana cuma dalilnya? copot satu Ya, ayat. silakan Anda sampaikan ke saya supaya saya belajar. Mana dalilnya? Yesus diutus untuk seluruh bangsa. Mana dalilnya? Kita lihat daripada silsilah daripada Yesus Kristus. Kalau abang mau tahu tentang Yesus Kristus, bisa baca daripada Matius. Dia datang untuk seluruh bangsa. Bahkan dia katakan, Mana dalilnya? Di dalam Matius. Coba Anda baca Matius 1 nomor 2, Matius 1 nomor 21. Yesus, Maria melahirkan seorang manusia yang akan menyelamatkan umatnya Bani Israel. Tuh, gimana tuh? Nggak bisa. Mana untuk seluruh bangsa. Di mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Itu hanya doktrin dan dogma gereja supaya perpuluhan lancar. Menuduh Bang Juma asal comot. Dia nggak bisa nunjukin dalil. Jadi gimana ini? Ya kan hanya dogma dari kuping teling mulut pendeta ke kuping, tak ada dalil. Karena untuk melancarkan perpuluhan supaya pendeta setiap hari lebih banyak duit. Mana dalilnya? Aku diutus kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Yohanes, abang tahu Yohanes 3:16? Yohanes 3:16 itu apa? Ya, Apa dia dalilnya? datang daripada bangsa. Yohanes- Dia datang penebusan untuk setiap manusia. Yohanes 3 nomor 16 itu tidak berbicara mengenai pengutusan. Apa Anda melihat di situ sebagai pengutusan? Itu bukan misi kedatangan dia, tidak. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa? Mana? Dia diutus untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Yang kita butuh dalilnya, pengutusannya ke seluruh manusia itu mana? Nabi Musa diutus hanya untuk Bani Israel. Mana dalilnya? Ulangan 33 nomor 4, Imamat 26 nomor 46, Mazmur 75 nomor 8, Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Semua Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Yesus menyeru hanya untuk Bani Israel. Markus 12 nomor 29. Di mana Yesus pernah menyeru untuk semua manusia? Enggak ada. Jadi Anda ini penumpang gelap. Saudara ini hanyalah serigala nyamar domba. Kalau ada dalil, saya angkat tangan. Kalau ada, tapi kan enggak ada. Mana dalilnya? Yesus untuk orang Kristen tak ada. Kristen ini sekte baru di luar Yahudi yang muncul dan diresmikan pada abad keempat. Yesus ada di abad pertama. 3 abad selisihnya, Bang. Bro, ayo bro, dalilnya mana bro? Bro, pakai dalil bro. Padahal udah dipaparkan panjang lebar tadi tuh, berarti tidak Bro. nyimak ya. Bro, pakai dalil bro, jangan angan-angan bro, jangan cita-cita bro. Bro, Ya, pakai dalil, mana dalilnya? loh. Sekarang gini, apakah memang Muhammad itu konkret? Gak ikut Diminta sekarang. dalil sekarang gini. Jangan berkata hal-hal yang tidak benar dalil-dalilnya. Kita lihat silsilah dari awal daripada Matius. Kalau memang saudara memang memahami tentang Matius, di Saya sana- paham. Saya paham. Matius menerangkan Yesus, saya baca dalilnya. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah Yesus yang akan menyelamatkan umatnya Bani Israel dari dosa-dosa mereka. Mana? Untuk seluruh dunia itu mana? Seorang anak. Ada? Tak ada. Kita mau larikan kemana untuk mencari data itu? Nggak ada kan? Ada di angan-angan. Nah, nggak ada. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Siapa serigala itu? Ya Kristen. Siapa lagi? Kalau bukan Kristen yang nyamar Yahudi, lalu siapa? Islam kagak, Buddha kagak,
Hindu kagak, ateis kagak. Hanya ada satu komunitas yang nyamar-nyamar, Yahudi, yaitu Kristen. Yahudi rohani Gurunda. Nah itu dia, nyamar-nyamar. Yahudi rohani kata mereka. Tidak ada tuh, tidak ada lagi di luar Kristen yang nyamar sebagai pengikut Yesus. Ingat ya Bung, Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ingat itu. Jadi kalau ada di luar Israel yang ngaku-ngaku pengikut Yesus, itulah serigalanya. Itulah serigalanya. Karena tidak mungkin Yahudi nyamar Yahudi. Yang ada adalah non-Yahudi nyamar Yahudi. Tidak mungkin Yahudi nyamar domba. Tidak mungkin juga kemudian domba nyamar Yahudi, karena domba adalah Yahudi. Domba adalah Bani Yakub. Di mana dalilnya? Yeremia 50 nomor 17. Domba adalah Bani Yakub. Jadi domba sama dengan Bani Yakub, Bani Yakub sama dengan Bani Israel, Bani Israel sama dengan Yahudi, Yahudi sama dengan murid Yesus. Jadi murid Yesus sama dengan domba. Yang nyamar sebagai domba hanya serigala. Apa serigala itu? Roma. Lambang Roma itu serigala. Kristen pertama, Kristen tertua adalah Roma, yang adalah berlambangkan serigala. Sederhana bukan? Hayo. Bani Israel lambangnya domba, Roma lambangnya serigala. Jadi hanya Roma yang menyamar-nyamar sebagai pengikut Yahudi. Apa buktinya? Hanya Roma yang mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, menempelkan dengan kitabnya, dan mengatakan kitabnya Yahudi perjanjian lama dan kitabnya sebagai perjanjian baru. Padahal konsep agama Yahudi, kitab Tanakh, Taurat, Nevi'im dan Ketubim itu adalah perjanjian baru Tuhan kepada mereka. Sedangkan Roma menganggap itu perjanjian lama. Anda harus tahu itu Bung, bahwa kitabnya orang Yahudi itu adalah perjanjian baru. Di mana tertulis? Yeremia 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Yakub dan Bani Yehuda dan Bani Israel. Apa itu? Hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu adalah perjanjian baru. Tapi begitu masuk di meja Roma, dianggapnya perjanjian baru milik Yahudi diganti menjadi perjanjian lama. Inilah hebatnya memutarbalikkan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada umatnya, ya, sehingga ajaran perjanjian baru itu dianggap, surat-surat Paulus itu dianggap sebagai firman Tuhan. Makanya kami umat Islam, umat yang berakal ini, tidak percaya dan tidak menerima agama yang diwariskan oleh penjajah. Gak mau kami karena kami tahu agama Kristen, Katolik, Protestan atau apapun itu di dalam sekte Kristen itu tidak berasal dari Yesus. Agama penyembahan kepada Yesus, Trinitas, Tritunggal, Trikwek-kwek, Trimurti, Trisula, Trisutrisno atau apapun itu, Trisula atau apapun itu, Tri apapun itu semuanya tidak berasal dari Yesus. Itu konsep yang diadakan oleh orang-orang yang membuatnya sendiri. Tidak ada Yesus mengajarkan Kristen. Bahkan menyebut nama Kristen pun Yesus tidak pernah. Menyebut kitab Lukas Yesus tak pernah. Menyebut kitab Markus Yesus tak pernah. Menyebut kitab Matius Yesus tak pernah. Menyebut kitab Yohanes Yesus tidak pernah. Menyebut kitab Roma, kitab Filipi, Kiliki, Pararang, Padale Yesus tidak pernah. Jadi bagaimana mungkin kemudian orang yang berakal sehat menggunakan buku-buku itu sebagai panduan di dalam berkeyakinan? Tidak mungkin. Iya, Yesus tidak pernah menceritakan buku-buku itu. Mereka itu adalah murid-muridnya. Bagaimana mungkin dia menyebutkan dirinya murid-muridnya dengan tulisan-tulisan? Loh, saya katakan tadi, pemikiran saya tentang Muhammad, saudara, saya rasa tidak bisa mengenai, karena tidak ada yang masuk di akal saya tentang Muhammad. Iya, kebenaran Muhammad, kebenaran Nabi Muhammad tidak gugur sehelai rambut pun dengan Anda tidak beriman kepada dia. Silakan. Anda siapa? Anda mau beriman, mau tidak beriman, kenabian beliau, kerasulan beliau tetap teguh. 1400 tahun sudah dia menjadi nabi dan rasul. Diterima oleh sejazirah Arab, diakui oleh orang sesamanya.
kitabnya dihafalkan oleh orang sezamannya, orang beringas, orang yang sakti, orang yang kemudian hebat, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang culas, semuanya tunduk dan menjadi beriman kepadanya, menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang taat. Mereka berpuasa, mereka sholat, mereka berzakat, mereka berhaji. Mereka semua adalah orang yang tunduk kepada aturan main yang Nabi Muhammad SAW itu bawa. Kalau beliau itu bukan seorang nabi, beliau bukan seorang rasul, tidak mungkin bangsa jahiliyah, bangsa yang beringas, bangsa yang kemudian hebat pembangkangannya kepada para nabi, kepada Nabi, itu bisa tunduk kepada beliau. Faktanya sampai hari ini 1400 tahun tidak pernah kemudian mereka meninggalkan Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Ente siapa? Hanya sebutir daki manusia yang menjadi manusia yang diberikan roh. Anda ingin mengatakan saya tidak akan percaya? Lah, Anda siapa emang? Membaca Al-Quran Anda tidak bisa, membaca hadis Anda tidak bisa. Andai saja Anda itu sesama dengan Nabi Muhammad, bisa bahasa Arab, melihat langsung beliau, lantas kemudian Anda menolaknya, kami jempol. Lah, Anda hidup di 1400 tahun silam, membaca kitabnya aja Anda nggak bisa, lantas Anda mengatakan saya menolaknya. Ya silakan aja Anda tolak. Islam tak rugi, yang rugi ente. Seperti itu, Bung. Tapi ketika Anda mengatakan Lukas murid Yesus, mana buktinya? Kapan Yesus menyebut Lukas? Tak pernah. Ketika Anda mengatakan penulis kitab Yohanes adalah murid Yesus, mana buktinya? Yesus tidak pernah menyebut buku Yohanes. Ketika kemudian Anda mengatakan Paulus adalah rasulnya, mana buktinya? Yesus tidak pernah menyebut nama Paulus. Bahkan Paulus bertemu dengan Yesus pun tak pernah. Lah, mana buktinya? Yesus mengajarkan Kristen, tak ada. Menyebut nama Kristen aja kagak pernah. Tapi kalau Nabi Muhammad menyebut Al-Quran yang ada di tengah-tengah kami, menyebut nama Islam yang adalah agama kami, menyebut nama Allah yang adalah Tuhan kami. Sedangkan saudara menyembah Yesus, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya disembah. Merasulkan Paulus, Yesus tidak pernah mengajarkan Paulus itu adalah rasulnya. Mengkitabkan kitab perjanjian baru, Yesus tidak pernah menyebut nama kitab perjanjian baru. Beribadah hari Minggu, Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah hari Minggu. Menyembah kepada dirinya, Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah kepada dirinya. Apalagi makan babi, Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Tidak bersunat, Yesus tidak pernah mengajarkan untuk tidak bersunat. Semua yang ada di Kristen tidak pernah Yesus ajarkan sama sekali. Tapi semua yang ada di Islam, semua diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi senjata apa yang Anda ingin menggunakan untuk melumpuhkan iman kami? Tak ada. Kecuali pembangkangan, penolakan, nutup diri, memperbodoh diri. Hanya itu aja senjatanya. Tapi kalau kebenaran apa yang bisa Anda pakai untuk melumpuhkan Islam sehingga Islam itu nampak kelihatan salah? Tidak ada kan? Tapi kalau mengenai agama Anda, semua dari A sampai Z saya bisa paparkan. Kristen bukan ajaran Yesus. Kristen adalah agama yang dilaknat Yesus. Pengikut-pengikut Paulus adalah orang yang dikutuki oleh Yesus. Semua bisa saya jelaskan melalui Bible, melalui Al-Quran. Jadi mau kayak mana lagi? Kesimpulan akhir untuk bangsa ini adalah anak-anak Indonesia harus cerdas memilih ajaran yang benar, meninggalkan doktrin dan dogma. Yang Islam tidak belajar Al-Quran, hanya mendengarkan imam, mendengarkan ustaz, tinggalkan itu. Saatnya Anda belajar Quran. Yang di Kristen yang tidak belajar Bible, hanya mendengarkan doktrin gereja, tinggalkan itu. Saatnya Anda belajar Bible. Setelah Anda belajar Bible, setelah Anda belajar Al-Quran, tentukan mana yang benar, Bible atau Al-Quran. Seperti itu. Jangan dengarkan doktrin, jangan dengarkan dogma. Kalau mau simpelnya, dengarkan Bang Suma. Bang Suma menjelaskan Al-Quran, Anda tinggal duduk dengar sambil ngopi. Bang Suma menjelaskan Bible, Anda tinggal baring-baring sambil catat. Tak ada lagi yang perlu Anda susah sekarang. Tidak perlu Anda masuk ke mana-mana untuk belajar. Tidak perlu Anda sekolah STT untuk belajar. Karena ini langsung perbandingan agama. Jangan pernah Anda merasakan diri Anda yang paling tampan kalau Anda hanya bercermin di dalam rumah Anda sendiri.
Tapi sekali-kalilah jalan bertemu dengan Bang Suma. Kalau Anda sudah merasa lebih ganteng dari Bang Suma setelah bertemu, berarti betul Anda ganteng. Tapi kalau hanya perasaan Anda aja, oh saya yang paling ganteng ini, tidak ada yang lain. Coba-cobalah berhadapan dengan yang lebih ganteng dari Anda. Begitu juga agama. Jangan Anda mengatakan agama Anda yang paling benar kalau Anda belum pernah menguji agama yang lain. Oh, maka perlu diadakan dialog lintas agama seperti ini supaya kita bisa membandingkan. Contoh, berbicara mengenai konsep ketuhanan. Di Islam Tuhannya cuma satu, di Kristen Tuhannya 3. Di Islam Tuhannya tak terlihat, di Kristen Tuhannya terbunuh. Di Islam Tuhannya tidak serupa dengan makhluk, di Kristen Tuhannya serupa dengan manusia. Nah, kita uji secara akal, yang mana yang rasional? Islam KO? Tidak, mustahil. Sekarang kita berbicara mengenai kitab suci. Kitab sucinya didatangkan bukan dari hasil penyelidikan. Kitab sucinya dituliskan dari hasil hafalan yang diwahyukan kemudian, bukan dikarang-karang, tapi diwahyukan, ditorehkan kemudian langsung lalu dihafalkan dan dituliskan. Bersumber dari mulut Rasulullah Muhammad SAW, masuk ke kuping para sahabat, kuping menghafalkan kemudian para sahabatnya. Dari Rasulullah memberikan kepada orang yang ada di depannya Al-Quran itu, membacakannya, menghafalkannya. Begitu juga serah terima, namanya ijazah, talaki namanya. Nah, sedangkan Yesus, di mana Yesus pernah membacakan Yohanes 1 nomor 1? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Di mana Yesus pernah membacakan itu? Tidak pernah. Di mana Yesus pernah membacakan surat Lukas? Tidak pernah. Di mana Yesus pernah membacakan Markus? Tidak pernah. Di mana Yesus pernah membacakan kitab Roma, Filipi, Ngapain harus Kaluku? bacakan sementara dia adalah firman? Nah, itu keliru. Berarti bakar aja Bibelmu. Bakar Bibel. Tidak perlu Bibel berarti, karena ada Yesus yang adalah firman itu sendiri, kan gitu. Seperti Muhammad tidak dari firman. Ya sudah, yang mana yang kitab sebenarnya? Yang mana yang menjadi acuan? Buku perjanjian baru atau Yesus? Alkitab adalah buku pertama daripada Al-Quran. Terus Sebelum itu. Jadi ya, sebelum ada Al-Quran, lebih dulu ada buku-buku yang didatangkan oleh orang-orang yang bukan murid Yesus. Oke. Terus apa faedahnya buku itu? Apa faedahnya buku itu? Setebal itu. Dengarkan dulu, Bung. Dengarkan. Setebal itu buku Anda. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Tebal sekali. Tapi apa gunanya itu? Tidak ada sama sekali. Karena di situ tidak ada tertulis sembahlah Yesus. Anda menyembah Yesus, tapi buku setebal itu tak ada perintah satupun di dalamnya untuk menyembah Yesus. Ayo. Apa gunanya buku itu? Anda kemudian ibadah hari Minggu. Tapi apa manfaatnya buku itu? Setebal itu tak ada perintahnya satupun di dalam kitab Anda untuk ibadah hari Minggu. Apa gunanya? Suara Anda putus-putus, Bos. Percuma kan? Merah sinyalmu. Percuma kan? Anda mengatakan Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Apalah gunanya Yesus itu adalah Injil itu sendiri? Untuk manfaatnya untuk Kristen tak ada. Yesus itu Injil sendiri. Oke, kita ikutin. Tapi apa gunanya Yesus itu Injil sendiri ketika sang Injil tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya? Lalu kebenaran Kristen di mana? Ada kebenaran Kristen. Apalah gunanya Yesus Anda katakan adalah Injil itu sendiri? Kalau Kristen ibadah hari Minggu, tapi sang Injil tidak pernah memerintahkan hari Minggu, terus apa gunanya Yesus itu Injil sendiri? Apa gunanya? Untuk apa? Ayo. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Injil itu sendiri, apalah gunanya Yesus itu Injil sendiri kalau ternyata di dalam pengakuan dia, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Lalu manfaatnya agama Kristen ini apa? Untuk Anda maksud saya. Apa manfaatnya untuk Anda agama Kristen itu? Sedangkan Yesus tidak pernah menyentuh sedikit pun tentang agama Kristen. Apa gunanya? Apa gunanya Anda menyembah Yesus? Yesus tak pernah mengajarkan. Apa gunanya Anda ibadah di gereja? Yesus tidak pernah memerintahkan. Apa gunanya Anda makan babi? Yesus tidak pernah membenarkan itu. Apa gunanya Anda tidak bersunat? Kemudian Yesus tidak pernah mencontohkan itu. Lalu apa manfaatnya Anda menjadi Kristen kalau kekristenan Anda sendiri tidak pernah tersentuh sedikit pun oleh Yesus? Untuk apa?
Untuk apa menjadi Kristen? Waduh, pingsan lagi dia bang. Tanggung jawab abang. Masih mau kau datang besok, Leo. Masih belum bisa. Dua pasien pingsan. Udah ada 2 korban ini malam ini. Wadah, Bang Juma tanggung jawab bang. 2 korban malam ini bang. Dieksekusi. Tuh disambut dulu tuh yang baru tuh. Mirhar. Minrar Siregar, selamat malam. Agama apa Minrar Siregar? Ya, selamat malam.